Shalom, perkenalkan nama saya Afriani Nainggolan. Saya prodi teologi. Saya mahasiswa dari kampus STTNI. Adapun guna dari video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas secara akademik, yaitu dengan mata kuliah Kisah Para Rasul. Saya akan mempresentasikan misi Paulus yang pertama. Ketika Paulus dan Barnabas berada di gereja, mereka berdoa dan berpuasa. Roh Kudus berbicara kepada mereka. Diperkirakan pada tahun 47 sampai 48 sebelum Masehi, mereka berangkat dengan misi perjalanan pertama. Titik awal perjalanan pertama mereka dimulai dari Antioquia. Paulus dan Barnabas berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes Markus menyertai mereka sebagai rekan sepelayanan mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Nah, di sana nama Saulus berganti menjadi Paulus. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus atau sering disebut Elimas. Elimas ini adalah seorang penyihir dan nabi palsu. Namun ia berteman dengan gubernur di Pafos yang bernama Sergius Paulus. Sergius Paulus adalah seorang yang cerdas, namun ia memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Elimas, sang penyihir, menghalang-halangi mereka untuk bertemu dengan Sergius Paulus, gubernur di Pafos tersebut. Namun Saulus, yang juga disebut Paulus, menatap dia dan mengutuk tukang sihir tersebut. Sehingga Elimas atau Bar-Yesus tiba-tiba dia menjadi buta dan mencari orang untuk menuntun dia. Mukjizat itu terjadi dan membuat Sergius Paulus menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus serta rekan-rekan sepelayanannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi di sini Yohanes meninggalkan mereka lalu pergi ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah-rumah ibadat dan duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat memberi kesempatan kepada orang yang mau memberikan pesan dan menghibur jemaat di sana. Paulus mengambil kesempatan ini untuk mengajar jemaat di sana. Dia berkata bahwa Kristus datang dari benih keturunan Daud, dan Paulus mengajari dan menyampaikan Injil sehingga banyak pengikutnya yang percaya. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan menghujat Paulus serta rekan-rekan sepelayanannya. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi Paulus dan rekan-rekannya dengan berani berkata bahwa mereka sudah menolak firman Allah yang seharusnya lebih dahulu diterima oleh mereka. Jemaat di sana sangat bergembira karena mereka mendengar firman Allah yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Lalu tersiarlah firman Allah ke seluruh daerah itu. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang banyak Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati
orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat gusar terhadap saudara-saudara di situ. Paulus tinggal di situ beberapa waktu lamanya. Mereka mengajar dengan berani karena mereka yakin dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka kuasa dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Di sana Paulus dan rekan-rekannya dilempari dengan batu atau dirajam. Setelah itu, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu di Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra, ada seorang yang duduk karena kakinya yang lemah. Dia lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa dia beriman untuk dapat disembuhkan. Di sana Paulus memberikan mukjizat kepada orang lumpuh tersebut, di mana orang lumpuh itu menjadi dapat berdiri. Dan ketika orang lumpuh itu memasuki bait Allah, dia terharu karena untuk pertama kalinya dia menginjakkan kaki setelah ia berjalan di bait Allah. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus dan rekannya, mereka justru menganggap Paulus dan temannya yaitu dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada Paulus dan Barnabas yang dianggap dewa. Namun Paulus dan Barnabas sangat membantah pernyataan mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah dewa. Mereka meluruskan pernyataan mereka bahwa mereka adalah utusan dari Allah. Dan di situ mereka mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Banyak jemaat-jemaat di sana yang menjadi pengikut Kristus. Dari Listra, mereka ke Derbe. Rasul Paulus bangkit bersama Barnabas memasuki kota Derbe. Di sana juga banyak orang-orang menjadi percaya dan mengikuti mereka. Dari kota Derbe, lalu Rasul Paulus bersama Barnabas kembali lewat Listra, Ikonium, dan Antioquia ke Perge. Dan di sana mereka mendirikan beberapa gereja, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari Atalia ke Antioquia di Syria, ini merupakan titik-titik terakhir mereka berlayar, karena dari sinilah mereka memulai pekerjaan Tuhan. Mereka menyelesaikan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Setibanya mereka di Antioquia di Syria, mereka mengumpulkan banyak orang percaya dan mulai bersaksi bagaimana Tuhan menolong mereka, dan kemudian tinggal bersama-sama orang percaya atau murid-murid Kristus Yesus. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.